Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Bulota, NIM 201240112 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam IAIN Manado. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi singkat yang berjudul Sejarah Peradaban Islam pada Masa Dinasti Umayyah. Untuk memenuhi tugas akhir semester, mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bunda Sulfa Putiwa, MPDI, dan Kak Gina Nurfina dari CMPD. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad, 661 sampai 750 Masehi. Perubahan yang dilakukan tidak hanya sistem kekuasaan Islam dari masa sebelumnya atau masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, tapi juga perubahan-perubahan lain di bidang sosial politik, keagamaan, intelektual, dan peradaban. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman Imperium Baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia yakni Madinah. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan di sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Okus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik. Ia mengirim tentara menyeberangi Sungai Okus dan dapat berhasil menundukkan Balkh Bukhara. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Walid ibnu Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Umat Islam merasa hidup bahagia pada masa pemerintahannya yang berjalan kurang lebih 10 tahun. Itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah barat daya benua Eropa, yaitu pada tahun 711 Masehi. Setelah Aljazair dan Maroko dapat ditaklukkan, Tariq bin Ziyad, pemimpin pasukan Islam, menyeberangi selat yang memisahkan antara Maroko dengan benua Eropa dan mendapat di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Gibraltar atau Jabal Tariq. Selain keberhasilan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik tersebut adalah: yang pertama, membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. Kedua, membangun jalan raya. Ketiga, mencetak mata uang. Yang keempat, membangun panti asuhan. Yang kelima, membangun gedung pemerintahan. Keenam, membangun masjid. Ketujuh, membangun rumah sakit. Kedelapan, membangun sekolah studi kedokteran. Kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Umayyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. Contohnya adalah peristiwa pembunuhan Hussein dan para pengikutnya di Karbala. Peristiwa ini menyimpan dendam di kalangan para penentang Bani Umayyah, sehingga selama masa-masa kekhalifan Bani Umayyah terjadi pergolakan politik yang menyebabkan situasi dan kondisi dalam negeri dan pemerintahan terganggu. Yang kedua, gaya hidup mewah para khalifah. Kebiasaan pesta dan berfoya-foya di kalangan istana menjadi faktor penyebab rendahnya moralitas mereka. Di samping mengganggu keuangan negara, contohnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan dikenal sebagai seorang khalifah yang suka berfoya-foya dan memboroskan uang negara. Sifat-sifat inilah yang tidak disukai masyarakat, sehingga lambat laun mereka melakukan gerakan pemberontakan untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Yang ketiga, tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. Hal ini berujung pada perebutan kekuasaan di antara para calon khalifah. Yang keempat,
Banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. Usaha penumpasan para pemberontak menghabiskan daya dan dana yang tidak sedikit, sehingga kekuatan Bani Umayyah mengendur. Kelima, pertentangan antara Arab Utara dan Arab Selatan semakin meruncing sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta kebutuhan negara. Yang keenam, banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana. Pada akhirnya Daulat Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Barangkali di antara sebab-sebabnya yang terpenting ialah dampak pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid Ibnu Muawiyah terhadap Al-Husain, cucu Rasulullah. Kesimpulannya yaitu, dinasti Umayyah diambil dari nama Umayyah Ibnu Abdi Syam Ibnu Abdi Manaf. Dinasti ini sebenarnya mulai dirintis semenjak masa kepemimpinan Khilafah Utsman bin Affan. Namun, baru kemudian berhasil dideklarasikan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah Khalifah Ali terbunuh dan Hasan Ibnu Ali yang diangkat oleh kaum muslimin di Irak menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah setelah melakukan perundingan dan perjanjian. Bersatunya umat muslim dalam satu kepimpinan pada masa itu disebut dengan tahun Jamaah. Sistem pemerintahan dinasti Bani Umayyah diadopsi dari kerangka pemerintahan Persia dan Bizantium. Ia menghapus sistem tradisional yang cenderung pada kesukuan. Pemilihan khalifah dilakukan dengan sistem turun-temurun atau kerajaan. Hal ini dimulai oleh Umayyah ketika menunjuk anaknya Yazid untuk meneruskan pemerintahan yang dipimpinnya pada tahun 679 Masehi. Itulah pemaparan materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.